Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Menanggapi komentar saudara kita, apakah pengasihan umum ini bisa mendatangkan karma? Bukan pengasihan umum yang mendapatkan karma, bukan pengasihannya, tapi tanggung jawab Anda yang akan mendapatkan karma. Ini harus dipahami ya, teman-teman Kampus Ilmu Hikmah. Apapun bukan hanya pengasihan tindakan Anda katakanlah menyakiti tanpa pengasihan itu pun juga akan mendatangkan karma apalagi ini pengasihan ibarat kekuasaan itu ada di tangan Anda ketika target terkena energi amalan pengasihan Anda, itu kan kekuasaan itu ada di tangan Anda. Itu berat teman-teman ibarat kita itu sama Tuhan dikasih tanggung jawab dikasih tanggung jawab untuk menyayanginya Nah, terus Anda sia-siakan. Apa balasan? Ayo karma. Sehingga orang itu terluka batinnya, sehingga orang itu terluka sakit hatinya, otomatis Anda akan kena karma. Makanya dipikirkan dulu. Makanya saya selalu tekankan cari target itu yang luar biasa. Cari target itu yang paling cantik, paling kaya. Atau sebaliknya paling tampan, paling pokoknya segalanya, kelebihan segalanya. Tujuannya apa? Supaya Anda ini tidak melirik tidak tolah-toleh kanan kiri lagi dan supaya Anda ini puas dengan apa yang sudah Anda dapatkan. Karena apa? Nafsu itu seperti itu di atas langit ada langit. Nanti ketika target ini sudah kena dengan Anda lalaikan karena mentang-mentang Anda ini sudah menguasai amalan pengasihan, akhirnya habis. Di sana ada, di sini ada, di sini ada, tidak akan ada habisnya. Malah Anda terjerumus. Makanya yang terjadi hidup Anda akan berantakan Jadi yang perlu Anda lakukan adalah bagaimana supaya teman-teman Kampus Ilmu Hikmah ini ketika mengamalkan amalan pengasihan itu cari target yang paling cantik, yang paling kaya, yang paling baik, pokoknya paling segalanya. Jangan target yang itu saja. Nah, kita melihat semacam ini saya memberikan materi semacam ini karena saya melihat jangka panjangnya bukan jangka pendek untuk menyenangkan nafsu Anda. Karena menyenangkan nafsu Anda ya seperti itu akibatnya. Anda tidak memikirkan karma yang akan Anda tanggung. Ketika Anda bosan dengan target Anda, terus Anda buang. Apa yang terjadi? Karma berlaku. Nah, bukankah hidup Anda ini tidak hanya untuk detik ini, tidak hanya untuk menyenangkan sesaat tapi hidup Anda untuk berkepanjangan dunia dan akhirat Nah, inilah yang Anda juga harus pikirkan Jadi kalau Anda ini memiliki target yang paling istimewa jangan kaleng-kaleng rugi Anda tirakat Anda harus bangun tengah malam, zikir 1000 kali, Anda harus puasa muti. Terus targetnya cantik tidak, kaya tidak, apalagi baik tidak. Jadi target itu harus istimewa. Supaya apa? Supaya semangat Anda juga luar biasa, tidak kaleng-kaleng Kadang orang itu berpikir bahwasanya targetnya istimewa, Anda sudah minder duluan. Itu kan sebenarnya menunjukkan bahwasanya sukma Anda itu lemah. Itu diperbaiki supaya punya keyakinan, supaya punya kemampuan, punya keyakinan kemampuan. Ternyata saya bisa menundukkan. Itu yang Anda harus lakukan Jadi target itu jangan kaleng-kaleng teman-teman Kampus Ilmu Hikmah. Target itu yang sekalian Nah, itulah jadi karma itu akan berlaku tidak peduli Anda ini mau pengasihan khusus, mau pengasihan umum, tetap akan kena ketika Anda ini tidak bertanggung jawab tetap akan kena ketika Anda ini tidak memaksimalkan atau tidak bertanggung jawab dengan apa yang sudah Anda kerjakan. Itu intinya di situ Jadi hukum itu ada sebab, ada akibat. Ada sebab, ada akibat. Ada aksi,
ada reaksi. Hukum kausalitas itu seperti itu. Jadi teman-teman kampus ilmu hikmah, ketika Anda mau mengamalkan amalan pengasihan, dipikir dulu, ya, dipikir dulu, ya, kira-kira target ini ketika kena gitu ya, ketika kena kira-kira saya bisa enggak bertanggung jawab sepenuhnya gitu. Nah, itu loh. Kita harus berpikir semacam itu supaya apa? Supaya tindakan kita ini supaya tindakan kita ini benar-benar kita bisa bertanggung jawabkan ya. Ya. Coba ketika kita sudah melakukan tapi kita tidak bertanggung jawab. Nah, coba kembalikan kepada diri Anda. Bagaimana kalau Anda itu digitukan ya? Nah, tentunya kan tidak enak. Nah, inilah yang harus kita pahami ya. Sebelum kita mengamalkan amalan pengasihan. Jadi kita ini harus berpikir panjang. Jangan hanya berpikir jangka pendek. Ya. Karena sifat manusia itu bosan gitu. Kalau Anda katakan memiliki target cantik, tapi masih ada yang lebih cantik, nah itu akan mengoyak batin Anda. Maka cari yang paling cantik di kampung Anda, di desa Anda, atau di sekitar tempat Anda. Caranya seperti itu. Atau teman Anda yang paling cantik yang Anda kenal itu siapa? Nah, itu ditargetkan seperti itu. Jadi jangan yang kaleng-kaleng ya. Nah, tujuannya apa? Supaya Anda ketika mendapatkan itu benar-benar ada perjuangan gitu. Ketika kita mendapatkan target yang targetnya mudah kita dapatkan, itu nanti juga kita akan menyanyiakan itu ya. Kita akan menyanyiakan ya. Ujung-ujungnya ya ndak akan bertahan lama gitu ya. Kenapa? Lah proses mendapatkannya mudah gitu. Proses mendapatkannya mudah. Beda dengan ketika proses mendapatkannya sulit itu loh ya. Ada perjuangan ya. Kita akan menghargai perjuangan kita. Nah, semoga dengan pemahaman ini ya, teman-teman kampus ilmu hikmah ini bisa terhindar ya dari karma. Artinya Anda ini bertanggung jawab dengan apa yang sudah Anda lakukan terhadap target. Kalau target sudah kena ya tanggung jawab selamanya. Nah, inilah yang Anda harus pikirkan. Ya, ini juga akan membantu Anda di dalam mengamalkan amalan pengasihan ya. Anda ini akan benar-benar niat terus gitu. Ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.